Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh mahasiswa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer, di mana secara definisi jaringan komputer sendiri adalah dua atau lebih komputer serta berbagai perangkat pendukung lainnya yang saling dihubungkan menggunakan sebuah media sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Mari kita coba kenal atau mengetahui jaringan komputer lebih jauh. Nah, kalau secara definisi tadinya kita sudah sebutkan kalau ini merupakan sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat, di mana perangkat ini bisa berupa komputer, bisa berupa server, bisa berupa printer atau alat lainnya yang digunakan untuk berkomunikasi, berbagi data, dan berbagi sumber daya melalui media transmisi, di mana komponen utamanya biasanya akan terdiri dari server, router, switch atau hub, kemudian ada media transmisi, ada access point, dan ada network interface card atau NIC yang digambarkan melalui ilustrasi jaringan komputer dari berbagai perangkat. Ya, biasanya hub atau switch akan berada di tengah yang terhubung ke server dan sisanya akan terhubung ke perangkat-perangkat yang lainnya. Kemudian, apa saja manfaat dari jaringan komputer? Jadi manfaat yang pertama ada komunikasi dan sumber daya, di mana memudahkan pertukaran data antar dua atau lebih komputer, pertukaran data, informasi, dan akses ke sumber daya seperti printer, file, dan internet. Jadi di mana terdapat kasus printer hanya satu, komputer lebih dari satu. Ya, dibanding menggunakan memindah-mindahkan komputer tersebut untuk dipakai bersama, lebih bagus menggunakan jaringan komputer untuk melakukan sharing komputer atau sharing printer ke dalam jaringan, sehingga semua komputer yang berada di dalam jaringan yang sama bisa menggunakan printer tersebut tanpa harus memindahkan printernya ke tempat atau ke dekat komputer yang dia gunakan. Begitu juga pertukaran file yang biasanya kita bertukar secara fisik menggunakan flash disk. Nah, kali ini file bisa langsung diakses atau dikirimkan melalui jaringan tanpa harus menggunakan perangkat fisik seperti flash disk lagi. Begitu juga internet, di mana hanya ada satu sumber internet untuk satu ruangan tersebut. Melalui jaringan komputer, sumber internet tersebut dibagi atau di-sharing sehingga dapat digunakan oleh seluruh anggota atau semua orang yang berada dalam ruangan tersebut. Manfaat yang kedua ada admin dan keamanan terpusat, di mana pengelolaan sistem dari satu titik dan pemasangan perangkat keamanan terpusat untuk seluruh jaringan. Jadi ada satu admin atau satu pusat jaringan yang mengontrol atau mengendalikan semua fasilitas jaringan tersebut, baik penggunaannya maupun keamanannya. Jadi contoh sederhana ada firewall dan ada Active Directory. Manfaat berikutnya ada integrasi data dan kolaborasi, di mana pembagian beban pemrosesan data ke banyak komputer dan memfasilitasi kerjasama tim. Ya, jadi di mana integrasi data ini, di mana ada banyak klien bisa menyimpan data di satu tempat yang sama. Ya, jadi ada banyak klien bisa menyimpan data di satu tempat yang sama, kemudian bisa bekerja sama dengan tim tanpa harus bertemu secara fisik, dapat mengerjakan berbagai hal di dalam pengerjaannya tanpa harus bertemu. Dia hanya mengerjakan melalui jaringannya. Contoh sederhana menggunakan Google Dokumen, di mana kalau membuat makalah, setiap babnya bisa dibagikan untuk setiap orang anggota kelompok tanpa harus bertemu secara fisik, dapat langsung dikerjakan dalam satu jaringan. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah efisiensi dan produktivitas. Jadi mengurangi kebutuhan hardware atau software, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Ya, karena tidak harus bepergian untuk bertemu, mengerjakan sesuatu bisa dikerjakan secara online melalui jaringan, maka ini akan menghemat waktu, menghemat biaya. Kemudian kebutuhan hardware dan software juga
Kalau hanya ada satu printer untuk 5 komputer, tidak perlu menyediakan 5 printer untuk 5 komputer tersebut. Cukup satu printer bisa digunakan bersamaan. Nah, dengan menghemat biaya, menghemat waktu, kemudian menghemat hardware atau software, otomatis itu akan melakukan peningkatan produktivitas. Karena keterbatasan yang biasanya membatasi itu sudah bisa ditangani. Nah, ada beberapa klasifikasi jaringan. Nah, yang pertama itu berdasarkan jangkauan, di mana yang pertama ada jaringan komputer personal atau personal area network, di mana network yang menghubungkan berbagai perangkat yang berada di dekat pada seorang pengguna komputer. Jangkauannya 6-9 meter. Jadi contoh jaringan yang menghubungkan sebuah komputer dengan berbagai pendukungnya seperti komputer dengan printer, mesin dengan mesin fax ya, komputer dengan mesin fax, kemudian dengan telepon, dengan scan atau yang lain ya, ada banyak. Kemudian ada jaringan komputer lokal atau local area network, biasa dikenal dengan LAN, di mana network dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, misalnya dalam sebuah ruangan atau sebuah rumah, bisa juga sebuah gedung bertingkat. Jangkauannya 10-300 meter. Contoh penggunaannya biasanya di dalam laboratorium komputer, warnet, warkop, sekarang ya jaringan kantor ada banyak, bahkan di rumah juga sudah ada. Jaringan yang berikutnya ada jaringan komputer kampus atau kampus area network, di mana network menghubungkan 2 atau lebih LAN, jadi ada beberapa LAN di dalam satu gedung tersebut pada sebuah lingkungan yang spesifik ya. Kenapa spesifik? Contohnya kampus, itu spesifik, ada banyak ruangan, ada banyak LAN yang digabungkan. Jangkauannya melingkupi sebuah kompleks. Contoh network pada sebuah lembaga pendidikan, misalnya universitas, akademik, atau sekolah ya, atau sebuah kompleks khusus, contoh militer atau kantor, industri, pabrik ya. Dan bisa juga kompleks perumahan yang menggunakan RT RW net ya. Jadi di sini ada contoh ilustrasi gambarnya. Kemudian lanjutannya ada namanya Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN, di mana network ini menghubungkan 2 atau lebih LAN dan CAN atau Campus Area Network yang masih berada dalam satu lingkup kota ya. Lingkup satu kota, masih berada dalam satu kota. Jangkauannya melingkupi sebuah kota sampai 50 km. Contohnya ya network BSI dalam satu kode area kampus ya. Seperti yang kita tahu, kita berada di Universitas Boswa, di mana berada dalam naungan Boswa Education. Di atasnya masih ada Boswa Corporate. Nah, jaringan yang digunakan ini termasuk adalah Metropolitan Area Network. Bahkan bisa masuk ke atasnya Wide Area Network, dikarenakan semua sistem terhubung ke dalam satu server yang digunakan oleh Boswa Corporate. Berikutnya ada jaringan komputer wide area ya. Ada wide area network, di mana ini skala luas. Networknya melingkupi sebuah peta atau sebuah area yang sangat luas. Dia bisa lintas kota, lintas provinsi, pulau, bahkan benua. Jangkauannya sampai melingkupi seluruh dunia. Contoh yang menghubungkan antara Boswa yang ada di Bogor, di Libya, di Papua, di Makassar, itu bisa saling terhubung ya dengan yang ada di Makassar. Contoh lainnya ya tentunya internet yang kita gunakan. Jadi servernya ada di mana, sumbernya di mana, kita bisa gunakan di seluruh daerah Indonesia. Kemudian ada juga jaringan global atau global area network. Ya, istilah ini untuk menghubungkan berbagai wireless network ya. Ini dikhususkan untuk wireless network, WLAN, WiFi dengan hotspotnya ya. Kemudian cakupan areanya bisa berdasarkan sebuah satelit. Dia menggunakan sebuah satelit. Jangkauan seperti MAN jangkauannya mirip dengan Metropolitan Area Network. Jadi bisa saja sebuah kota, bisa juga sebuah negara. Jadi kalau Indonesia punya satelit Palapa yang digunakan oleh Telkom untuk menyebarkan sinyal internet ya.
secara wireless. Nah, berikutnya kita akan coba membahas jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless network sendiri adalah network yang media penghubungnya adalah media wireless, di mana komponen pembentuk jaringan tersebut saling dihubungkan tanpa menggunakan kabel. Jadi berdasarkan media yang digunakan, network dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada namanya wired network atau jaringan berkabel, dan ada wireless network atau jaringan nirkabel. Jaringan berkabel atau wired network menggunakan media kabel, baik kabelnya tembaga atau ya seperti kabel koaksial atau UTP yang biasa kita lihat ya, yang berada di lab jaringan. Kemudian kabel serat optik ya, fiber yang sekarang digunakan, yang banyak digunakan oleh provider. Sedangkan wireless network menggunakan media cahaya. Misalnya cahaya inframerah atau infrared. Ada juga yang menggunakan gelombang radio dengan beragam frekuensi yang dapat digunakan. Ada beberapa klasifikasi jaringan wireless network, mirip dengan jaringan yang berkabel atau wired network. Di sini ada wireless personal area network, di mana wireless personal area network ini menghubungkan berbagai perangkat wireless yang berada dekat pada seorang pengguna komputer. Jangkauannya 1 sampai 100 meter. Ya, contohnya menggunakan Bluetooth atau Zigbee atau jaringan ESP32 ya. Biasanya digunakan untuk IoT. Kemudian ada wireless local area network, di mana local area network ini atau LAN menggunakan media wireless, misalnya gelombang radio dengan jangkauan 10 sampai 300 meter. Contohnya jaringan WiFi ya, jaringan WiFi kampus kan termasuk dengan wireless local area network. Ada juga fixed wireless data ya. Contoh berikutnya atau klasifikasi berikutnya adalah wireless metropolitan area network, di mana network ini menghubungkan dua atau lebih wireless LAN yang masih berada dalam satu kota. Jangkauannya meliputi sebuah kota bisa sampai 50 km juga. Contoh jaringannya adalah jaringan WiMAX ya. Kalau sekarang kita kenalnya 5G, 4G, 5G. Kemudian ada wireless wide area network, network yang menghubungkan dua atau lebih WLAN dan WMAN dalam ruang lingkup yang luas. Jangkauannya melingkupi kota, bisa sebuah provinsi, pulau, atau negara ya, benua juga termasuk. Contoh sederhana adalah mobile device network. Mobile device ini atau provider broadband ya, merupakan network yang menghubungkan berbagai perangkat mobile seperti telepon seluler. Jangkauan setiap selnya pada GSM itu bisa sampai 35 km dan masih bisa diperluas lagi dengan penguat ya. Contoh jaringannya itu adalah GSM, CDMA, MPS, sekarang 4G, 5G, 5.5 ya, sudah ada semua menuju ke 6G. Kemudian ada beberapa perbandingan untuk wired LAN dengan wireless LAN, di mana secara koneksi wired LAN itu menggunakan kabel, wireless LAN tidak menggunakan kabel atau menggunakan gelombang, bisa menggunakan gelombang atau cahaya. Penggunaan adapter pada wireless LAN atau wired LAN yang berkabel, untuk adapternya itu berupa network interface card ya, NIC. Ya, biasanya kita temukan di bagian belakang CPU, tempatnya untuk memasang kabel jaringan. Sedangkan wireless LAN ada namanya wireless NIC ya, dia berupa antena biasanya. Kemudian untuk menghubungkan dua komputer, wire LAN yang berkabel itu menggunakan tipe kabel cross kabel, menggunakan kabel UTP cross kabel. Sedangkan wireless LAN itu menggunakan ad hoc mode. Kemudian untuk menghubungkan lebih dari dua komputer itu membutuhkan kabel dengan nama straight cable ditambah dengan hardware switch atau hub. Sedangkan untuk wireless LAN itu menggunakan ad hoc mode plus atau infrastruktur menggunakan access point.
Kemudian maksimal jumlah komputer yang bisa terhubung jika kabel menggunakan jaringan berkabel itu sesuai dengan maksimum jumlah port dari switch atau hub yang digunakan. Sedangkan wireless access point itu bisa menampung 32 komputer setiap access point. Ya. Secara karakteristik, ya tentunya jaringan berkabel membutuhkan koneksi kabel. Ya, sedangkan wireless menghubungkan perangkat secara nirkabel. Perbandingannya sendiri ya, perbandingan secara jelasnya, kelebihan dari wire kabel atau yang berkabel ya, wireless network itu adalah koneksinya stabil, cepat, dan keamanannya tinggi. Sementara kekurangannya adalah mobilitasnya terbatas karena tergantung kabelnya. Kalau kabelnya bisa digeser, bisa nyampe ke tempat tertentu ya bisa. Tetapi kalau terbatas maka instalasinya kaku, tidak bisa dipindahkan ya. Sedangkan wireless network itu mobilitasnya tinggi, bisa berpindah-pindah. Jadi tanpa harus terpaku pada satu tempat, tetap bisa terkoneksi. Maka cakupannya fleksibel. Jadi seberapa luas tergantung seberapa banyak yang menghalangi sinyal atau seberapa banyak dinding yang digunakan. Kekurangannya adalah stabilitas sinyal ya. Semakin banyak yang menghalangi sinyal berarti semakin tidak stabil sinyalnya. Tapi masih bisa terkoneksi walaupun tidak stabil. Nah, beberapa tipe wireless LAN ada yang pertama ada ad hoc mode yang menggunakan ABSS di mana perangkat terhubung langsung satu sama lain tanpa access point sentral, ideal untuk jaringan kecil dan sementara. Di mana ini menggunakan komputer dengan komputer langsung dikoneksikan ya, tanpa ada perantara di tengahnya. Kemudian ada infrastruktur mode SS, di mana yang pertama ini menggunakan mode PC base atau ada komputer yang menjadi pusat untuk terkoneksi. Jadi perangkat terhubung melalui access point sentral. Dalam mode PC base access point, komputer berfungsi sebagai access point-nya. Jadi satu laptop mungkin menjadi access point ya, mengaktifkan hotspot, kemudian komputer lain terkoneksi kepada komputer tersebut. Nah, kemudian ada juga infrastruktur mode ESS yang berupa hardware base, di mana perangkat terhubung melalui access point sentral menggunakan perangkat keras khusus, misalnya router fisik sebagai access point. Nah, yang ini yang sering digunakan di tempat-tempat di rumah, di warkop, di kampus itu menggunakan router fisik. Jarang sekali yang menggunakan komputer ya. Tapi kalau mau mencoba bisa dicoba, kita bisa pelajari itu. Nah, demikian penjelasan saya tentang jaringan komputer di awal. Berikutnya kita akan belajar tentang media transmisi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung ke dosen atau bisa berkomentar pada video ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.